Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menjaga kepercayaan Anda kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Santo Athanasius, sang kebijaksanaan mengalami kematian di salib, agar selanjutnya semua orang yang percaya dapat diselamatkan karena percaya akan Dia. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini yang bertepatan dengan Hari Minggu Prapaskah yang pertama. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan liturgi dari Kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15, kemudian surat pertama Rasul Petrus ayat 3 Bab 3 ayat 18 sampai 22 dan Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Kita pun akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Canisius Rudi Saleh CDD yang saat ini sudah bersama saya di studio. Mari kita sapa Pastor Rudi lebih dulu. Apa kabar, Pastor? Salam sehat, penuh sukacita Mbak Be, dan juga teman-teman pendengar sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Salam sehat, penuh semangat, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Rudi senantiasa hadir untuk menyapa dan meneguhkan para pencinta Oase Rohani Katolik. Ya, saya juga ingin menyapa teman-teman yang berbahasa Mandarin ya. 主内兄弟姐妹们大家好，愿天父丰富的慈爱 赐给大家平安与喜乐。Amin. Baik, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita melalui amal bakti kami. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, semakin menyucikan hati kami, sehingga kami semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya, serta memuaskan dia dengan usia lanjut. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Pelangiku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan pembersihan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohon hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya,
Saat telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Pastor Rudi, dari bacaan kitab Kejadian tadi kita mendengar bahwa Allah mengatakan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Ya. Sedangkan dari surat pertama Rasul Petrus mengatakan air itu, air di zaman Nabi Nuh, melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu. Nah, dari kedua bacaan yang indah ini, refleksi iman atau inspirasi iman apa yang Pastor Rudi hendak bagikan kepada kami? Baik, pertama saya menyapa saudara-saudari pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih ya. Mengawali renungan hari ini kita diingatkan ya. Saat ini kita berada kembali pada masa penuh rahmat yang disiapkan gereja untuk menjalani retret agung selama 40 hari. Berjalan bersama Yesus yang menderita karena kelemahan, salah dan dosa kita umat manusia yang dipikulnya agar kita pun pada akhirnya boleh menikmati kebangkitan bersamanya di hari raya Paskah Tuhan. Kita mengawalinya dengan menerima atau menandai diri kita dengan abu ya. Di hari Rabu Abu kita telah menerima abu. Abu tanda kerapuhan kemanusiaan kita ya. Abu itu kita anggap tidak berguna lagi ya. Sebagai pernyataan perendahan diri, penyadaran akan kelemahan diri ya. Bahwa kita ini fana, mudah terseret nafsu duniawi untuk berbalik kepada Allah melalui pertobatan. Untuk hidup sesuai dengan kodrat anak Allah melalui amal kasih, puasa, dan doa. Agar semakin nyata dan berbuah kasih Allah dalam diri dan hidup kita. Nah, dalam ketulusan dan kejujuran menghayati nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari mari kita sungguh-sungguh ya menjalani masa Prapaskah, masa retret agung ini dengan penuh iman dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menjalani masa pantang dan puasa ini. Ya. Lalu Mbak B yang terkasih, ya, perikop kitab Kejadian tadi ya, dalam bacaan pertama di Minggu Prapaskah pertama ini termasuk dalam kumpulan kitab Taurat ya, yang disusun oleh Nabi Musa. Ya. Nah, berisi tentang perjanjian Allah dengan Nuh, ya, keturunannya ya, dan keturunannya. Nuh dan keluarganya baru saja melewati suatu peristiwa yang mengerikan ya. Dalam sepanjang sejarah umat manusia. Semua makhluk di bumi kecuali mereka ya. Berdelapan orang ya, tadi 8 disebut. orang yang ada di dalam Baterah ya. Telah musnah oleh peristiwa banjir besar. Jadi mereka keluar dari Baterah sebagai makhluk hidup yang masih bertahan di bumi untuk melanjutkan kehidupan baru sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi bumi yang semula dipenuhi dengan orang-orang atau makhluk berdosa, ya, telah musnah oleh murka Allah. Namun di balik murka Allah itu ada celah pengampunan, ya, sebab Allah tidak hanya bermaksud menghukum bumi, tetapi juga memperbaharuinya. Ya. Nuh, keluarganya dan segala binatang yang ada dalam Baterah terpilih untuk memulai kehidupan baru itu. Nah, mereka menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang telah dirancang oleh Allah. Orang yang baru saja mengalami peristiwa mengerikan biasanya memerlukan jaminan ya. Bayangkan saja betapa traumanya ya. Nuh bersama keluarganya ketika mengalami banjir bah itu kan. Bayangkan saja betapa traumanya ya. Menjalani hidup baru yang baru dilanda air bah yang mematikan kan. Ketika hujan turun, mereka pasti berpikir lagi, jangan-jangan bisa banjir lagi ya. Ya, apalagi sekarang lagi musim hujan. Musim hujan, Pastor. Ya, kita juga harus was-was ya nanti banjir. Bagaimana kalau hujannya tidak berhenti ya? Ya bisa selokan bersumbat dan sebagainya kan bisa banjir ya. Nah, itu yang dirasakan juga oleh Nabi Nuh dan keluarga. Ketika mendengar suara guntur ya, apalagi guntur, mungkin mereka akan ketakutan ya. Hujan yang deras. Apakah air bah akan datang lagi? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran mereka. Ya. Jadi Allah mengerti itu, ya. Untuk Allah mengerti keadaan kondisi ya psikis mereka, ya. Maka secara sepihak Allah membuat perjanjian dengan Nuh keluarganya,
dan seluruh binatang dan ternak yang bersama-sama mereka. Bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Wah, ini janji Tuhan ya. Betul. Untuk meyakinkan mereka, sampai berkali-kali Allah mengucapkan janjinya, bahkan membuat tanda untuk menguatkan janji itu. Nah, jadi setelah peristiwa air bah itu kan, Allah tidak lagi mengambil solusi hukumannya, yang membinasakan umat manusia, tetapi mengikut sertakan manusia sebagai miteranya dalam perjanjian keselamatan. Jadi dalam kitab Kejadian, kita lihat bab 9 ayat 12-13, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Di tanda perjanjian keselamatan Allah, yang penuh dengan anugerah dinyatakan melalui simbol busur atau kita sebut pelangi Nah, semula dengan busur yang dilengkapi anak panah dipakai untuk menembak memanah setiap umat berdosa. Betul. Nah, sehingga mereka binasa, tetapi sekarang setelah bumi dibersihkan, dimurnikan, umat dari umat berdosa, setelah itu bumi dibersihkan, Allah mengambil keputusan untuk menempatkan kasih karunia-Nya yang membaharui kehidupan umat berdosa. Karena itu simbol ini, busur ini yang dilambangkan dalam wujud pelangi bermakna tumbuhnya pengharapan dan keselamatan yang baru. Harapan baru. Pastor Rudi tadi juga menyebutkan bahwa dalam kitab Kejadian ini ada beberapa kata perjanjian. Kata perjanjian yang disebut. Ada berapa kali ya? 5 kali kalau saya tidak salah itu, Pastor. Benarkah? 5 kali ya. 5 kali. Biasanya kalau disebut lebih dari 3 kali atau lebih dari sekali saja itu suatu hal yang penting. Apakah Pastor Rudi bisa menjelaskan arti kata perjanjian ini dalam konteks perikop ini ya? Di arti dasar dari perjanjian adalah memberikan janji dan jaminan jadi ada unsur jaminannya. Nah, inilah yang dimaksud perikop ini ya. Jadi Allah tidak meminta apapun dari manusia dan semua makhluk hidup, tapi Dia berjanji dan memberikan jaminan tidak akan mengulangi menggunakan lagi air bah untuk menghancurkan dunia dan makhluk hidup. Ini semua dikatakan sebagai perjanjian yang tidak setara. Jadi perjanjian Allah ditujukan selain kepada Nuh, anak-anak Nuh, dan keturunannya, juga mencakup semua makhluk hidup. Nah, segala makhluk hidup termasuk binatang. Betul. Yang keluar dari batera itu. Termasuk burung-burung, ternak, binatang liar di bumi, dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan perjanjian universal. Nah, di sini kita melihat sekali lagi bahwa Allah pencipta tidak hanya peduli menghargai manusia, dan juga tetapi juga untuk makhluk ciptaannya sendiri. Nah, dia isi dari perjanjian antara Allah dan Nuh adalah, kuadakan perjanjianku dan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, dari pasal 9 ini Allah berulang kali menggunakan sudut pandang dan kata-kata yang berbeda untuk mengulangi perjanjiannya. Dengan Nabi Nuh, dia berjanji untuk tidak menggunakan air bah, memusnahkan dunia, dan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian. Dia Allah sendiri tidak perlu mengulang-ulang janjinya sebenarnya Nah, karena Allah kekal dan tidak perlu diingatkan Tanda itu dipasang untuk manusia sebenarnya. Karena hati keluarga Nuh telah mengalami hal yang trauma, mengejutkan, dan mereka perlu mendengar kata-kata penegasan dan dorongan berulang kali supaya mereka merasa tentram, aman, kan? Karena mengalami trauma, kan? Betul. Ini adalah alasan Allah menetapkan pelangi sebagai tanda perjanjian. Nah, ketika keluarga Nuh melihat pelangi, mereka mendapatkan pengingatan dan dikuatkan. Begitu ya. Nah sedangkan dari bacaan
Kedua. Dari surat, nah betul, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus tadi, Pastor Rudi, kira-kira inspirasi iman apa yang hendak Pastor bagikan? Ya, ada banyak orang yang menderita disebabkan oleh karena perbuatan jahat mereka sendiri. Misalnya ya, seorang pencuri beraksi ini, ketangkap, akan merasakan penderitaan karena harus mendekam di penjara. Itu salah sendiri kan? Tetapi juga ada orang yang menderita karena perbuatan mereka yang benar. Ya, demi membela kebenaran harus menderita. Ya, contohnya di gereja kita ada martir kan? Iya, betul. Mereka demi iman kebenaran mereka harus berkorban ya. Jadi seseorang tidak mau korupsi misalnya ya, tapi pada teman-teman sekerjanya itu semuanya korupsi. Bisa jadi dia bisa merasakan penderitaan karena ya diasingkan oleh teman-temannya. Ya. Seorang pelajar, seperti saya dulu ya, tidak ikut-ikutan nyontek waktu jadi seorang pelajar. Akibatnya ya saya menderita juga, diasingkan oleh teman-temannya yang suka menyontek. Nah itulah. Rasul Petrus menegaskan ada dua kemungkinan penderitaan yang bisa dialami oleh orang-orang Kristen ya. Pertama, orang-orang Kristen yang menderita karena tergoda atau terjatuh dalam perbuatan-perbuatan jahat mereka sendiri dan kemudian menerima konsekuensi dari perbuatan jahat tersebut. Nah, ini adalah perbuatan sendiri. Tapi ada juga yang kedua, orang-orang Kristen yang menderita karena kesetiaannya untuk berpegang teguh pada kebenaran iman yang dimilikinya yang ternyata menimbulkan ketidaksukaan atau bahkan kebencian dari pihak-pihak lain. Ya. Sampai saat ini masih ada. Iya, betul. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Jadi inilah situasi yang dihadapi orang-orang Kristen pada saat itu dan juga sekarang ya. Betul. Memang tidak mudah. Nah, sebagai agama baru yang mulai berkembang pada saat itu ya, orang-orang Kristen kan, respon yang diterima juga beragam-ragam. Dia ada yang menyambut dan bahkan bergabung dengan agama Kristen, ada yang tidak menyukai kehadiran orang-orang Kristen dengan kebenaran yang diyakininya. Ya. Di orang-orang Yahudi beranggapan agama Kristen itu tidak lain sebagai penyimpangan atau bahkan sekte agama Yahudi. Ya. Dan sedangkan orang-orang Yunani maupun Romawi memandang orang-orang Kristen itu sebagai orang-orang aneh dengan kebenaran yang diyakininya. Ya, karena mereka tidak mengenal Kristus ya. Nah, sikap Rasul Petrus itu tegas. Ya. Jangan kita menderita karena perbuatan jahat kita, namun demikian kalau kita menderita karena bertahan dalam kebenaran Kristus, pada dasarnya kita akan berbahagia dan diberkati. Nah, kata bahagia ini di sini menggemakan apa yang diucapkan Yesus. Pernah mendengar sabda bahagia? Sabda bahagia. Ya, khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit ya. Orang menderita karena kebaikan, kebenaran. Orang disebut bahagia ya. Nah, intinya begini ya, jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk bertahan dalam kebenaran. Karena Kristus, bahkan andaikan dunia mencemooh kebenaran yang kita pegang ya. Jangan khawatir juga untuk bertahan dalam kebenaran karena Yesus. Andaikan dengan bertahan dalam kebenaran itu kita tidak mendapat kesejahteraan hidup yang maksimal, karena kebenaran itu telah mencegah kita untuk bertindak buruk atau jahat ya. Dalam mengupayakan kesejahteraan hidup. Lebih baik tidak sejahtera ya, daripada berbuat jahat kan. Semoga kita tetap bertahan dalam iman kebenaran. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rudi sudah mengingatkan kami untuk jangan ragu, jangan malu, dan takut bertahan dalam kebenaran karena Yesus Kristus. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Pastor Rudi sampaikan tadi. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Santo Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernadette Esser. Jika Anda ingin
bertanya atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau juga bisa mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor yang sudah ada di dalam deskripsi. Mari, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Markus. Pastor Rudi, tadi dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Pastor Rudi sampaikan kepada kami? Rabu lalu kita memulai masa Prapaskah ya. Ya. Ada 5 minggu selama masa Prapaskah sampai Hari Raya Paskah. Di bacaan Injil untuk minggu pertama Prapaskah selalu tentang godaan yang dialami oleh Yesus. Ya. Di catatan Markus, ya, Injil Markus tentang pencobaan Yesus yang kita dengar hari ini adalah yang terpendek ya. Ya, betul. Injil Markus memang lebih singkat daripada kedua Injil sinoptik lainnya, yakni Matius dan Lukas ya. Tidak ada dialog antara Yesus dan setan, godaan tidak dijabarkan dengan cara apapun. Sebaliknya kita menemukan pernyataan yang membingungkan bahwa Yesus berada di antara binatang-binatang liar dan juga malaikat-malaikat yang melayani dia. Ya. Nah, kita bisa menempatkan binatang liarnya dan malaikat sebagai dua kekuatan yang berlawanan. Ya. Binatang liar dipahami sebagai hamba setan. Ya. Menguji hubungan Yesus dengan Allah, membujuknya untuk menempatkan diri sebagai pusat hidup. Nah, sebaliknya malaikat adalah hamba Allah, mendukung Yesus dalam masa pergumulannya, memberi kekuatan untuk berdiri teguh dalam ujian dan menahan segala serangan gencar. Ya. Jadi kita juga bisa menemukan diri kita ini kadang terjebak di antara binatang buas dan juga malaikat. Ya, ada saat-saat di mana keyakinan terbaik kita, nilai terdalam kita sedang diuji. Nilai-nilai Injil kita tidak selalu sesuai dengan dunia tempat kita tinggal. Ya. Nah, tekanan untuk berkompromi dengan nilai-nilai itu sangat kuat. Kita dapat menemukan diri kita dalam suatu padang berantara moral dan juga rohani, di mana sangat sedikit penghargaan atau pemahaman tentang pesan Injil. Memang kita bisa merasa sangat sendirian ya, sebagaimana Yesus juga dicobai sendirian di padang gurun itu ya. Nah, pada saat-saat seperti itulah, ingatlah bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Di mana tadi disebutkan para malaikat melayani kita. Ya. Di kehadiran Tuhan yang melayani, memberdayakan dan menghibur selalu terjadi. Inilah pesan Yesus segera setelah ia keluar dari padang gurun. Katanya apa? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus telah melawan kerajaan setan selama 40 hari di padang gurun. Dan pada akhir percobaan, Yesus datang dengan mengetahui bahwa kerajaan Tuhan jauh lebih kuat daripada kerajaan setan. Ya. Bahwa pemerintahan Tuhan hadir untuk semua. Nah, selama 40 hari masa pantang dan puasa, mungkin kita akan menjumpai pergumulan bersama dengan binatang liar tadi ya, menghadapi godaan-godaan istilahnya. Namun jangan takut ya, ingat satu hal, para malaikat akan melayani kita. Tuhan akan mendukung kita. Amin. Amin. Pastor, betul. Selama 40 hari nanti kita akan tergoda. Puasa atau tidak? Pantang atau tidak? Nah, tapi begini Pastor. Mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai iblis ya? Bukankah Yesus itu adalah Allah? Dan mengapa Allah membiarkan dirinya dicobai iblis? Bukankah sebagai Allah, dia tahu bahwa dia akan menang? Betul, betul. Jadi semua hal yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri ya, namun dilakukannya untuk kepentingan manusia. Makhluk yang dikasihinya adalah manusia. Jadi Yesus membiarkan dirinya dicobai untuk menunjukkan strategi iblis dalam menggoda manusia, dan pada saat yang bersamaan Yesus menunjukkan jalan bagaimana menghadapi godaan tersebut. Jadi dia tahu strategi yang dilakukan iblis, tapi sekaligus bagaimana menghadapi strategi itu.
Nah, semua yang Yesus lakukan merupakan suatu pelajaran bagi kita manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dilakukannya. Ya. Ya, teladan Yesus. Ya. Kita mengikuti teladan Yesus sehingga kita dapat mencapai keselamatan kekal. Ya. Nah, Yesus memang datang untuk membawa manusia kepada keselamatan. Ya. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Agar manusia dapat terus berada di jalan Allah, maka Yesus memberikan rahmat yang bersumber pada misteri Paskah. Ya. Nah, namun karena tahu kelemahan manusia dan pencobaan yang akan diberikan oleh iblis, maka Yesus sendiri memberikan dirinya untuk dicobai sehingga manusia tahu cara untuk menghadapi cobaan iblis tadi. Baik, Pastor Rudi, kira-kira solusi atau kiat-kiat apa bagi kita ini umat Katolik menghadapi godaan-godaan duniawi ya, Pastor? Ya. Saya Injil Markus tentang pencobaan Yesus yang kita dengar hari ini, yang saya katakan tadi itu sangat pendek ya. Nah, tidak ada dialog ya. Sebenarnya ada dialog antara iblis dengan Yesus sendiri. Dan juga menjabarkan bagaimana Yesus digoda ya. Nah, dibanding dengan Injil yang lain, jelas dijabarkan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ya. Nah, jadi ada 3 bentuk godaan yang ditawarkan oleh setan atau iblis ya. Pertama, untuk membuat roti menjadi mengubah batu menjadi roti ya. Dan kedua, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Nah, katanya ada malaikat yang menyambut. Ya. Yang ketiga, akan diberi semua kerajaan dunia bila mau menyembah setan. Nah, dan kita tahu Yesus karena ketegasannya, Yesus menolak semua tawaran setan ketika dicobai di padang gurun, yang membuahkan ketaatannya kepada Bapa dan mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditebusnya. Ya. Nah, dalam hidup kita manusia memang mengalami banyak sekali ya godaan dan cobaan yang dengan banyak bentuk tapi isinya sama seperti yang dicobai kepada Yesus. Ya. Nah, seperti harta kekayaan tadi kan, ada bentuk jaminan ekonomis, kedudukan, jabatan, kehormatan, kuasa, itu semua ya berbagai jaminan yang bersifat politis, juga kenikmatan dan kesenangan. Itu yang dialami oleh Yesus sebenarnya godaan. Nah, dalam hal seperti itu, apakah kita cukup kuat untuk mengatasi godaan-godaan itu? Ya? Jadi ini suatu tantangan bagi kita ya, yang perlu kita renungkan ya. Saya kira, apakah kita cukup kuat untuk mengatasi godaan-godaan itu? Jadi kita sering digoda untuk mencari kesuksesan, keenakan tanpa usaha ya. Kita digoda tidak bekerja tapi mengharapkan hasil yang tinggi. Nah, misalnya tadi saya memberi contoh ya, anak-anak sekolah menyontek untuk mendapat hasil tinggi dalam belajar ya. Kita juga tergoda untuk mewujudkan kesombongan dan gila hormat misalnya ya. Dan karena kita menjatuhkan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain karena iri, dengki. Nah, juga godaan gila kuasa dan berkuasa ya, mendesak orang orang lain dan saling menyingkirkan untuk menghancurkan. Jadi boleh jadi godaan-godaan itu yang bagi kita sulit untuk menolaknya, ya, tanpa kita sadari. Kita seringkali sangat tidak tegas. Ya. Nah, Yesus telah memberikan satu teladan, ya tegas ya, menghadapi cobaan dan godaan serta sering tidak berkompromi ya. Kita sering yang justru berkompromi dan juga memaafkan diri sendiri. Gak apa-apa. Lakukan saja. Ya. Lakukan saja. Nah, kita diingatkan bahwa harus mentaati kehendak Tuhan sebagai yang utama. Ya. Nah, kita belajar dari Yesus tadi apa? Tegas dalam cobaan dan godaan. Ya. Artinya berani mengatakan tidak atas godaan cobaan gitu. Maka kita bisa mengalahkannya ya. Kita ditantang, apakah masih ingat akan tugas dan tujuan pokok hidup kita? Ya. Ketika kita mengalami banyak hal yang berbenturan, maka jalan terbaik adalah menjaga kedekatan kita dengan Allah, mengalami Allah yang selalu hadir dalam setiap perjuangan hidup kita. Maka dengan demikian Allah akan memberi keselamatan hidup dan memampukan kita untuk mengalahkan setiap cobaan dan godaan. Dan kata lain, mari kita senantiasa mengandalkan kekuatan ilahi ya,
bukan kekuatan kita sendiri. Ya, Pastor Rudi tadi mengatakan bahwa kita harus menjaga kedekatan kita dengan Allah, mengalami Allah yang selalu hadir dalam setiap perjuangan kita. Tadi Santo Athanasius juga mengatakan bahwa percaya kepadanya justru membuat kita akan diselamatkan, ya Pastor. Ya, betul. Nah, Pastor, dari tiga bacaan yang sangat menarik pada hari ini, apakah ada benang merah yang perlu Pastor sampaikan kepada kami, yang bisa Pastor sampaikan? Ya, Allah sungguh-sungguh memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita hari lepas hari tanpa terputus oleh ruang dan waktu. Ketika Allah merancangkan karyanya, pasti diperlengkapi dengan kehendak kuasa yang tak terpikirkan oleh manusia. Ya. Manusia sangat terbatas, namun Allah benar dan tidak terbatas. Sudah semestinya yang terbatas akan mempercayakan hidupnya kepada yang maha besar, yang maha tidak terbatas itu, yakni Allah sendiri, kan. Hidup di tengah dunia tentu penuh dengan ancaman tantangan, namun tetap serahkan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kepada pribadi yang demikian tidak akan dikalahkan oleh godaan apapun. Ya. Tadi saya katakan berani, tegas menolak godaan, dan karena Tuhan tidak akan bisa dikalahkan, ya. Betul. Mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kedekatan diri kita kepada Tuhan, kita tidak bisa dikalahkan oleh kebencian dan penderitaan dunia. Ya. Dalam bacaan Injil telah mengisahkan sekalipun di padang gurun Yesus dicobai, Yesus menang atas pencobaan itu karena dia tegas, berani menolak. Bacaan yang kedua, karena percaya kita diselamatkan. Hanya karena kasih yang besar kita dapat beroleh hidup yang kekal. Serta jangan takut menderita, karena Kristus yang kasihnya besar pun juga menderita. Yesus yang maha besar juga menderita. Kita sebagai pengikutnya juga harus sama, menderita, berani menderita. Sedangkan bacaan yang pertama tadi memberikan penguatan kepada kita untuk selalu berlaku taat, taat kepada Allah. Allah. Karena ketaatannya kita lihat Betul. Selamat dari air bah yang mematikan. Setelah melewati peristiwa mengerikan itu, Tuhan masih memberikan jaminan pemulihan hidup Nuh dan keluarganya, keturunannya melalui perjanjian dari Allah tadi. Baik, terima kasih sekali untuk renungannya yang sungguh menguatkan dan mencerahkan kami semua, Pastor Rudi. Tentu saja selama 40 hari di masa pantang dan puasa ini, kita pasti akan mengalami berbagai macam godaan. Seperti yang tadi disebutkan, mungkin menjumpai binatang liar dan godaan-godaan setan, Pastor. Tapi Pastor sudah mengingatkan kepada kita untuk menjaga kedekatan kita dengan Allah dan mengalami Allah yang selalu hadir dalam setiap perjuangan kita, karena hanya dengan bantuannya saja kita mampu mengalahkan semua yang akan merusak jiwa dan keselamatan kita, ya Pastor Rudi. Betul sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa dari Pastor Rudi dan kemudian memohon berkat Allah melalui Pastor Rudi. Silakan Pastor. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan, bimbinganmu dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putramu terkasih telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi butir gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kami mohon perkenankanlah kami meneladan benar-benar kejujuran, belas kasih dan cinta kasih-Nya dalam setiap perkataan dan tingkah laku kami sehari-hari. Terlebih di masa prapaskah yang penuh rahmat ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita semua, orang-orang yang kita doakan, mereka yang merasa yang sedang sakit, menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.